Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Bima Mukmin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendidikan kejuruan sebagai penggerak ekonomi. Jadi, dari tema tersebut, di sini ada materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal. Yang kedua ada kolaborasi ekonomi sistem SMK dengan UMKM. Dan yang terakhir ada kolaborasi sistem SMK dengan industri besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal, yang mana peran SMK tersebut mengembangkan ekonomi kreatif dan sebagai penggerak masyarakat dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan aksesibilitas hingga masyarakat dalam mengaplikasikan prinsip agrobisnis dan agroindustri. Jadi SMK tersebut sebagai motor penggerak lah dalam mengembangkan ekonomi keadaan yang ada di masyarakat. Contohnya ya kayak memberikan pemahaman dari peserta didik tersebut bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi untuk menghidupi dia sehari-hari. Nah, sekolah juga harus memberikan tentang keterampilan terhadap peserta didik tersebut yang akan ketika lulus menjalani bermasyarakat. Nah, dari dua prinsip tersebut atau SMK tersebut harus memberikan prinsip terhadap masyarakat. Yang pertama agrobisnis dan agroindustri, yang mana prinsip tersebut bisa memecahkan persoalan sehari-hari serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Nah, yang kedua ini ada kolaborasi ekonomi sistem SMK dengan UMKM, yang mana guru wirausaha di SMK memegang peranan yang sangat strategis dalam menanamkan sikap kewirausahaan bagi peserta didik, sehingga mindset peserta didik SMK berubah dari lulus dan mencari kerja menjadi sikap kewirausahaan. Jadi peran guru wirausaha nih yaitu sangat penting lah. Kenapa? Karena ketika peserta didik tersebut bersekolah atau belajar ya tidak memikirkan saya nih agar lulus lah, udah lulus mau ngapainnya nanti. Nah, dari situ dirubahlah tugas dari guru wirausaha itu merubah mindset peserta didik tersebut agar tidak memikirkan hal kayak gitu, tetapi memikirkan bagaimana ketika udah lulus harus berkembang, ya contohnya kayak menanamkan sifat kewirausahaan tersebut. Nah, dari sikap wirausaha tersebut ya biasanya ada tanda lah. Yang pertama ya ada kemauan keras untuk mencapai keperluan dan kebutuhan individu, memiliki keyakinan kuat atas kekuatan diri. Nah, jadi guru SMK ini harus bisa merubah mindset peserta didik tersebut, harus lebih percaya diri lah ketika sudah lulus. Nah, harus ketika sudah lulus dan memberikan sikap wirausaha ya harus bisa merubah mindset juga agar percaya diri ketika menjalani wirausaha. Nah, setelah itu ada jujur dan tanggung jawab. Itu sangat penting lah untuk berwirausaha agar kita dapat dipercaya oleh orang lain dan usaha kita pun bisa lebih maju lah dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Terus ketahanan fisik dan mental. Nah, kita juga harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan sekitar gitu, yang mana ketika kita lulus pun
terjun ke wirausaha ya kita harus siap mental, bisa dapat bersaing lah dengan orang-orang lain. Nah, terus ada ketekunan dan keuletan dalam bekerja dan berusaha. Ya di sini ya kita harus tekun menjalaninya, harus konsisten dalam melakukan berusaha. Ya ketika kita jatuh ya kita harus terus bangkit gitu, terus berusaha. Nah, terus harus memiliki pemikiran kreatif dan konstruktif ketika kita menjalani usaha. Ya kita harus memiliki inovasi-inovasi lah untuk mengembangkan usaha kita ini, tidak hanya stuck satu-satu itu aja. Nah, terus ada berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko. Nah, itu udah jelas lah, ketika kita berwirausaha ya kita harus memikirkan resiko-resiko yang ada. Nah, tidak untuk memikirkan cuan atau memikirkan keuntungan saja. Yaitu menurutku mindset yang salah gitu. Ketika emang berwirausaha kan ya kita nggak tahu rezeki kita bagaimana, jadi kita harus siap lah mengambil resiko-resiko tersebut. Dan yang paling penting latihan nyata. Nah, kita juga ikut terjun lah, kayak contohnya mencari pengalaman sebelum kita berwirausaha, itu sangat penting. Respon evaluatif terhadap aspek wirausaha, utamanya ini berbisnis, orang-orang yang berbisnis seperti itu kawan-kawan. Nah, terus di sini ada dalam rangka mengembangkan UMKM untuk menumbuhkan entrepreneurship, peserta didik sekolah atau SMK harus ikut ambil peran sebagai pusat penggerak UMKM. Contohnya ya ada produk yang dihasilkan UMKM atau dari peserta didik lah yang memiliki UMKM tersebut atau usaha gitu, dapat didistribusikan melalui peserta didik lewat jaringan binaan SMK yang berbasis IT. Ya contohnya kayak sekarang udah mulai teknologi berkembang ya, banyak pemasaran yang berbasis online melalui IJPJ, unit produk dan jasa yang ada di SMK. Nah, jadi SMK ini harus memikirkan hal-hal seperti itulah, biar ketika peserta didik tersebut memiliki usaha ya dapat berkembang usaha tersebut. UPJ SMK merupakan salah satu bentuk wadah pembelajaran praktik peserta didik yang di dalamnya peserta didik terjun langsung dengan ilmu yang dimiliki melalui dari sistem packaging, ini sebuah contoh ya, sistem desain atau label, memberikan label, sistem controlling atau pengendali, dan sebagai konsultan. Nah, di sini yang terakhir, kolaborasi ekonomi sistem SMK dengan industri besar, yang mana SMK di Indonesia ini udah diarahkan lah pada tujuan menggunakan penyiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta menggenggam sikap profesional. Ketika negara udah memikirkan lah bahwasanya peserta didik ketika sudah lulus dan terjun ke lapangan harus memiliki sikap profesional. Ketika waktunya masuk kerja ya dia harus masuk, ketika pulangnya pulang, ketika dia salah melakukan pekerjaan ya harus siap nerima resiko juga, ya harus profesional lah. Ketika dimarahi tidak untuk baper segala macam seperti itu. Nah, mewujudkan tujuan ini diadakan pendidikan sistem ganda yang merupakan kebijakan publik dalam bentuk pendidikan keahlian nasional yang diwujudkan dengan memadukan secara sistematik dan senantiasa antara program pendidikan di SMK dengan program penguasaan keahlian diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada dunia kerja. Jadi sebenarnya sistem ini udah dilakukan SMK ya, yang mana SMK tersebut udah kerjasama lah sama industri untuk memberikan peserta didik tersebut magang, yang biasa disebut magang ya, atau prakrin. Nah, itu sebuah contoh kecil lah terhadap SMK bekerja sama dengan industri. Daya adapti adalah tingkatan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada dunia kerja bagi pendidikan
pendidik SMK yang melaksanakan PSG. Idealnya, peserta didik sekolah atau peserta didik yang ada di SMK ini memiliki daya kerja yang tinggi yang juga diwujudkan dalam kecepatan beradaptasi terhadap dunia kerja sebagai hasil proses pendidikan, khususnya sebagai wujud keberhasilan di sekolahnya itu sendiri. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, dengan cara apa sekolah memikirkan lulusan yang siap menjalani kerjasama dengan industri? Ya melalui pembelajaran manajemen dan organisasi. Ini juga bisa menambah wawasan bagi peserta didik tersebut dalam dunia wirausaha atau berbasis teknologi yang dimiliki peserta didik sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Maka SMK bisa menerapkan kolaborasi ekonomi sistem dengan industri besar dengan cara mengajukan permohonan kepada perusahaan besar untuk bergabung menjadi supplier. Ya, contohnya ketika sekolah ini banyak peserta didik yang udah lulus, ya sekolah harus bisa menghubungi tiap-tiap industri agar lulusan di sekolah tersebut tidak sia-sia gitu. Peserta didik tersebut ketika melakukan pembelajaran gak sia-sia, jadi bisa dilanjutkan untuk bekerja ke industri tersebut. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan technopreneurship pada pendidik yang siap untuk kerja. Kemampuan technopreneurship yang dimiliki peserta didik dengan terjun langsung ke lapangan, memasarkan barang dan melayani peserta konsumen dapat menciptakan daya saing di dunia industri. Pengalaman dan keterampilan juga langsung peserta didik yang sudah belajar dan praktik langsung mengelola bisnis center sekolah diharapkan sebagai feedback atau umpan balik lah dalam keuntungan di diri kita gitu, contohnya untuk bisa menjalani di dunia industri itu sendiri. Nah, di sini ada contoh implementasi yang mana peran dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan SMK berbasis kearifan lokal di Kota Mataram. Nah, jadi di Kota Mataram ini udah melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, udah dia saling kerjasama lah antara sekolah dan dunia industri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.